Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pancasila Fakultas Ilmu Hukum, kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayu Maharani SHMH. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang sudah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan judul materi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum Islam. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Firsana Umaira Febriani Syarbin, NPM 30222100047. Yang kedua ada Alfiona Windasari, NPM 30222100053. Selanjutnya ada Atifa Mulia, NPM 30222100061. Yang terakhir ada Titania Maizar, NPM 302210078. Baiklah, kami dari kelompok 9 dan kami akan mempresentasikan materi yang berjudul sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum Islam. Pertama-tama kita akan membahas apa sih prostitusi online. Nah, prostitusi online secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu prostitusi dan online. Prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu prostitution yang artinya pelacuran. Namun dalam bahasa Arab sendiri, prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina sendiri dalam bahasa Arab adalah bai'ul irdi yang artinya menjual kehormatan. Sedangkan online dalam bahasa Indonesia memiliki arti terhubung. Maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi online ini adalah mengenai praktik pelacuran atau prostitusi melalui media online atau pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu perdagangan. Maka sudah sangat jelas sekali dari segi hukum bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, peran utama melakukan prostitusi disebut PSK atau pekerja seks komersial. Dan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1. Nah teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai prostitusi online. Kalian sudah paham kan apa itu prostitusi online? Nah selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Alfiona. Prostitusi dalam perspektif Islam dianggap zina dalam agama Islam dan memiliki banyak dampak negatif dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra, "Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Prostitusi dalam maqasid syariah untuk melindungi keturunan dilarang karena terdapat banyak dampak negatif secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, waris, dan lainnya sebagian. Al-Quran menjelaskan perbuatan tersebut diharamkan. Pendekatan formalistik dilakukan dengan syariat Islam dalam ketentuan hukum positif atau beberapa ajaran dari agama Islam dimasukkan ke dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan. Sekian pembahasan saya tentang prostitusi dalam perspektif hukum Islam serta maqasid syariah perilaku prostitusi online. Selanjutnya akan dibacakan kelompok saya, yaitu Atifa Mulia. Hukum pidana Islam terkait prostitusi. Dalam hukum pidana Islam atau yang disebut jinayah membagi dua macam zina. Yang pertama, zina musan ialah pelakunya berstatus suami istri. Yang kedua, zina gairu musan ialah pelakunya berstatus lajang. Adapun pelaku zina gairu dan musan, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Berikut wewenang serta kewajiban pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi. 1. Kepala daerah harus menutup dan mencabut izin tempat prostitusi. 2. Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan guna mencegah dan menanggulangi dengan pembinaan dan rehabilitasi. 3. Rehabilitasi yang dimaksud nomor 2 yaitu kegiatan berupa bimbingan, pendidikan, penyuluhan rohani, serta menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat dapat berperan untuk mencegah serta menanggulangi prostitusi dengan memberi informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, sekarang bagaimana? Kalian sudah paham kan apa hukum pidana dalam Islam terkait tindakan prostitusi online serta tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindakan prostitusi online?
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Titania. Oke, terkait dengan pembahasan yang disebutkan tadi, MUI mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2022 tentang marak penyalahgunaan aplikasi media sosial untuk prostitusi online pada masyarakat. Yang pertama, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, disebut zina, dan itu haram. Yang kedua, menggunakan aplikasi media sosial seperti micet, Bigo Live, atau lain semacamnya untuk keperluan prostitusi online juga termasuk perbuatan yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram. Yang ketiga, diharapkan kepada para ulama, dai, khatib, ustadz, guru, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberi pencerahan tentang hukum menggunakan aplikasi media sosial seperti yang saya sebutkan tadi untuk keperluan prostitusi online. Yang keempat, diharapkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, dan serta masyarakat sosial di Kota Parepare agar terus serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram yang dimaksud tausiah ini. Yang kelima, diharapkan kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat agar mengantisipasi anak-anaknya dari prostitusi online. Dan yang keenam, diharapkan kepada masyarakat di tingkatan agar menghidupkan tradisi keagamaan serta adat istiadat. Dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, jadi ini beberapa aplikasi seperti Bigo Live, micet, dan lain sebagainya telah diharamkan atau haram hukumnya. Oke teman-teman, dari video presentasi kami yang berjudul Sanksi Pidana bagi Pelaku Prostitusi Online menurut Peraturan Perundang-undangan dan Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan masalah sosial yang serius karena merugikan keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran baik jasmani, rohani, maupun sosial dalam kehidupan bersama. Maka perlu membentuk peraturan undang-undang tentang sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum Islam. Masalah sosial ini merugikan baik individu maupun moralitas sosial. Maka itu dibentuklah peraturan perundang-undangan dengan perspektif hukum Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online.